Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusliar dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar logika. Pertama kita bahas dulu artinya. Arti logika. Logika dari bahasa Yunani kuno, logos dan logika. Logos yang berarti suatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, kata, percakapan, dan ungkapan lewat bahasa. Juga dapat diartikan secara singkat, perkataan atau sabda. Logos juga dapat diartikan sebagai ide atau akal, sedangkan logika sendiri merupakan seni berpikir yang diucapkan secara lengkap. Kemudian logika menurut para ahli. 1. Aristoteles. Menurut Aristoteles, untuk membuat pengumpulan yang tepat. 2. Alexander Owen adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus dan tepat. 3. Jan Hendrik Lappert adalah cabang filsafat yang mempelajari, menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas aturan-aturan formal, prosedur-prosedur, serta kriteria yang sahih bagi penalaran dan penyimpulan demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Keempat, Post-Popperjuk adalah ilmu skensifika yang mempelajari hukum, prinsip, dan bentuk peliran manusia yang dipeduki akan membimbing kita mencapai kesimpulan yang betul, lurus, dan sah. Kelima, Irving Mikov adalah kajian yang mengenal metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang tepat dan penalaran tidak tepat. Oke, kemudian ada penalaran tepat dan tidak tepat. Adapun penalaran tepat dan tidak tepat yaitu penalaran tepat. Jenis-jenis pemikiran khusus di mana masalah dipecahkan berdasarkan proses penarikan kesimpulan yang berasal dari premis yang ada. Penalaran tidak tepat ketika premis benar menyediakan dasar yang cukup untuk menarikan kesimpulan. Kemudian kita bahas tentang dasar logika. Logika terbagi menjadi dua jenis, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif adalah proses berpikir yang menggunakan premis-premis yang spesifik untuk mencapai kesimpulan yang pasti. Sedangkan logika induktif adalah proses berpikir yang menggunakan bukti atau pengamatan yang lebih umum untuk mencapai kesimpulan yang lebih spesifik. Kemudian kita beralih ke tujuan dan manfaat logika. 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, dan tepat. Kemudian tertib. Nomor kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Menambahkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam. 4. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kelihatan serta kesesatan. Kelima, terampil menyusun argumen yang logis dan mempertahankannya. Kemudian bentuk-bentuk logika. 1. Logika formal. Logika formal adalah sebuah pemikiran atau pengertian logika yang dianggap sebagai logika tradisional atau logika filosofi. Kedua, logika informal. Logika informal adalah disiplin ilmu baru yang mempelajari tentang argumen bahasa alami. Ketiga, logika simbolis. Logika simbolis adalah sebuah logika di mana membahas tentang abstraksi
simbolis yang menangkap pada ciri formal inferensi logis. Keempat, logika matematis. Logika matematis sendiri adalah logika yang lebih mengaruh pada penerapan teknik logika dan penerapan teknik matematika. Kemudian, hakikat logika. Hakikat logika adalah studi tentang prinsip-prinsip dasar yang benar dan cara berpikir yang sistematis. Logika membantu kita untuk memahami cara menyusun argumen yang kuat, mengevaluasi kebenaran pernyataan dan mencapai kesimpulan yang valid berdasarkan informasi yang tepat atau yang tersedia. Kemudian aspek penting dalam logika: 1. Penalaran yang benar, 2. Kesimpulan yang valid, 3. Identifikasi kesalahan, 4. Klasifikasi argumen, 5. Analisis pernyataan, 4. Peranan dalam berpikir sehari-hari. Itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.